Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu peserta pelatihan Multiple Intelligence yang berbahagia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang kelima, yaitu implementasi kecerdasan majemuk ini dalam pembelajaran. Bagaimana kita mengakomodir keberagaman dan karakteristik dari para peserta didik dalam pembelajaran kita. Sejatinya setiap orang memiliki multiple intelligence yang berbeda-beda, dan bisa jadi juga dalam satu orang itu memiliki lebih dari satu atau dua kecerdasan majemuk. Hanya saja biasanya dia memiliki keseluruhannya, tetapi yang lebih dominan adalah matematis dan visual, misalnya seperti itu ya. Atau ada yang dominan kinestetik dan musikal, atau ada yang hampir dominan tiga kecerdasan sekaligus, tetapi yang paling dominan adalah satu, dan beragam lagi. Namun dalam sistem pendidikan di kita biasanya tidak semuanya terasa dengan baik oleh orang tua, pendidik, ataupun sistem pendidikan, sehingga intelijensi tersebut kurang berkembang. Yang paling sering ditonjolkan adalah bagaimana kecerdasan IQ ya, intelektualnya yang dikedepankan, misalnya matematiknya atau bahasa Indonesianya. Tetapi kecerdasan-kecerdasan lain seperti naturalis, kinestetik, musikal, dan sebagainya itu kurang dikembangkan. Yang lebih dominan biasanya matematik, lalu membaca seperti itu, lalu visualisasi dan sebagainya. Jadi perlu adanya bagaimana cara untuk mengembangkan kecerdasan ini sehingga peserta didik benar-benar dapat merasakan bahwasanya potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran. Dalam implementasi multiple intelligence di pembelajaran, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah identifikasi bagaimana karakter dari kecerdasan peserta didik yang ada di kelas kita. Identifikasi bisa berupa melalui pengamatan, selanjutnya observasi melalui wawancara, atau menyimak cara siswa belajar. Dapat juga dilakukan melalui tes kecerdasan intelektual, kecerdasan majemuk pada para peserta didik. Jadi dalam hal ini kita identifikasi dan kita analisis nantinya bagaimana bentuk kecerdasan yang ada di siswa. Setelah kita analisis, maka akan terlihatlah bagaimana kondisi kecerdasan siswa di kelas kita. Apakah kinestetik yang dominan para anak-anaknya? Misalnya ini di kelas STM seperti itu ya. Atau mungkin anak-anak musikal, atau anak logis, matematik, ataupun kecerdasan yang lainnya yang dominan. Maka dalam implementasinya pelaksanaan pembelajaran dilakukan berbasis multiple intelligence dengan memperhatikan karakteristik kelas tersebut. Mana yang dominan dari para siswa itu kita beri porsi yang dominan pula. Selanjutnya pada siswa yang memiliki kecerdasan yang berbeda kita beri porsinya sendiri, sehingga setiap karakteristik yang dimiliki oleh siswa itu dapat terakomodir. Dalam hal ini untuk kecerdasan visual, maka berikut beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu memaksimalkan pendekatan berbasis keruangan atau visualisasi, lalu penggunaan gambar, grafik, mind map,
warna, selanjutnya ukuran dan sesuatu yang menarik. Selanjutnya, adanya penerangan yang cukup dan tampilan yang menarik, gambar-gambar, media-media, atau tulisan di papan tulis ini cukup membantu dan sangat diminati oleh anak dengan kecerdasan visual spasial. Aktivitas belajarnya diantaranya mengajak anak menggambar, mengabadikan momen, seperti itu ya. Selanjutnya anak peduli dengan penampilan dirinya atau orang lain, maka dibuat suasana bagaimana ruangan di kelas dibuat menjadi ruangan yang menyenangkan dengan hiasan-hiasan, gambar-gambar. Begitu juga penampilan guru, menjadi perhatian pada anak visual ini. Selanjutnya kegiatan yang bisa dilakukan adalah menemukan lokasi, misalnya seperti itu, membuat rekonstruksi suatu benda, membaca dan memilihkan bacaan yang tampilannya atraktif. Si anak akan tertarik untuk membaca ketika tampilan dari bacaan tersebut berwarna, mungkin bergambar, tulisannya menarik perhatian. Ini menjadi sesuatu yang disenangi oleh anak dengan kecerdasan visual spasial. Bahasa-bahasa yang dapat digunakan misalnya tentang keruangan, ada segitiga, lingkaran, persegi panjang, seperti itu. Atau posisi di dalam, di luar, di tengah. Ini mudah dipahami oleh anak dengan tipe visual. Sifat panjang pendek, tinggi besar, atau lurus, bengkok, sudut, tumpul, dan lain sebagainya. Ini pada anak visual spasial. Bagaimana dengan anak kinestetik? Maka aktivitas yang bisa diberikan, kita bisa memaksimalkan games, anak dapat bergerak ke sana kemari, lalu bebas dari sesuatu yang bersifat tenang gitu ya, karena anak kinestetik kan tidak bisa konsentrasi berlama-lama, jadi harus diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan dia dapat bergerak ke sana kemari. Lalu bermain peran atau bermain drama, materi kita sajikan dalam bentuk permainan peran ataupun drama, sehingga anak kinestetik dapat berperan di sana sambil dia belajar. Selanjutnya berkaitan dengan musikalisasi juga, anak kinestetik suka gerak, olahraga, musik, dan juga kesenian, menari, mungkin menyeimbangkan gerakan dengan lagu dan sebagainya. Apa yang dapat diberikan selanjutnya pada anak kinestetik? Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana dia belajar sambil praktek secara langsung. Lalu aktivitas hand-on activity, aktivitas meraba ataupun menyentuh benda-benda yang menjadi fokus pembelajaran, itu akan membuatnya mudah memahami materi. Selanjutnya kegiatan menggambar, membuat atau berkarya tentang sesuatu, dan melaksanakan aktivitas di luar ruangan. Ini kecenderungan yang membuat anak kinestetik lebih mudah belajar dan menyerap informasi. Lalu bagaimana dengan anak dengan tipe kecerdasan logikal matematika? Maka pada anak ini perlu dikedepankan pengembangan cara berpikir logisnya, dikembangkan terus dengan konsep-konsep materi-materi yang membawa mereka untuk berpikir logis. Persiapkan sesuatu untuk anak mengemukakan argumennya, lalu akan menumbuhkan rasa kritisnya, karena si anak dengan logika matematik ini sangat memperhatikan prosedur
dengan ketat ya. Prosedurnya harus jelas, aturan yang konsisten, walaupun mungkin terkesan kaku, kurang fleksibel. Tetapi hal ini membangun sikap kritis pada anak logikal matematika. Selanjutnya, beri pembelajaran dengan pola, angka-angka, grafik, diagram, tantangan-tantangan yang menumbuhkan logika berpikir seperti pemecahan masalah gitu ya, menguak fakta, dan pemberian materi yang berbasis hubungan, perbandingan, klasifikasi, lalu peluang, dan lain sebagainya. Materi-materi matematika itu sangat dikuasai oleh anak dengan kecerdasan matematis ini, sehingga dalam bahasa sehari-hari pun si anak akan membawa bahasa-bahasa matematis dalam kegiatannya. Sama dengan bahasa-bahasa visualisasi, maka bahasa-bahasa matematis misalnya panjang, pendek gitu ya, seberapa jauh, seberapa berat. Ini adalah bahasa-bahasa yang sangat dikuasai oleh anak-anak dengan kecerdasan logikal matematika. Guru dapat menggunakan bahasa-bahasa tersebut untuk membuat anak-anak logis ini belajar dengan nyaman, karena sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya, anak dengan tipe kecerdasan personal ada dua, ada interpersonal dan intrapersonal. Interpersonal lebih kepada anak-anak yang sosial, maka pembelajaran dapat dikembangkan dengan bagaimana si anak senantiasa dapat berdiskusi dengan teman-temannya, berada dalam komunitas yang luas. Dia adalah anak yang pandai sekali bergaul dan lebih berenergi ketika belajar bersama-sama dengan temannya. Kita bisa melakukan dengan bagaimana melatih ataupun menanamkan etika dalam berkomunikasi, bagaimana menjadi pendengar yang baik, menanamkan kepada mereka tidak harus selalu menjadi pembicara, tetapi ada saatnya menjadi pendengar agar kemampuan interpersonalnya semakin berkembang. Selanjutnya, berkarya dalam kelompok, aktivitas diskusi dan bermain peran, pembelajaran kelompok besar, dan anak dengan interpersonal juga dapat menjadi tutor sebaya yang mengasyikkan dan menyenangkan, karena dia mudah memahami bagaimana cara membuat orang lain senang, dan orang lain pun dapat tertarik jika berinteraksi dengannya, karena memang kepribadiannya yang supel, ramah, terbuka, dan menyenangkan orang lain. Serta kegiatan-kegiatan sosial yang tentu sangat digemari oleh anak dengan tipe kecerdasan interpersonal. Bagaimana dengan kecerdasan intrapersonal, atau bahasanya anak yang pendiam, suka menyendiri gitu ya. Maka kegiatan yang bisa dilakukan adalah membuat semacam diary atau aktivitasnya. Bagaimana aktivitas sehari-hari, minta anak untuk menuliskannya. Mungkin dia bisa membacakan, atau kita minta kita yang membacanya kalau dia memang belum pede untuk membacanya. Biasanya hasil karyanya akan sangat spesifik, sangat mendalam pada anak-anak intrapersonal ini. Lalu mungkin menulis surat baik kepada teman dekatnya, kepada guru, dan kepada siapa yang ia kehendaki, karena baginya menulis surat lebih mudah untuk mengungkapkan isi hatinya dibanding harus menyampaikan secara langsung. Membuat proyek mandiri, lalu interaksi dengan teman dekat. Guru harus memahami siapa yang dekat dengannya, itu dapat menjadi sarana untuk dia mengungkapkan apa yang diharapkannya. Tidak bisa kepada semua orang seperti anak-anak interpersonal, tetap pada teman-teman dekatnya. Selanjutnya, pendekatannya lebih kepada individual, itu membuatnya lebih nyaman. Menyediakan sumber bacaan, misalnya teladan tokoh-tokoh introvert gitu ya, karena anak intrapersonal memang
lebih nyaman menyendiri. Jadi bagaimana ia dapat mengenali dirinya menjadi lebih baik lagi, sumber bacaan itu bisa diberikan. Lalu suasana belajar yang nyaman itu membuatnya mudah belajar dan tidak merasa terintimidasi, serta pendekatan yang tepat atas sikapnya yang mungkin cenderung lebih tertutup. Ini penting bagi guru untuk memahami anak dengan kecerdasan intrapersonal. Pada kecerdasan musikal, maka kegiatan yang bisa dilakukan adalah misalnya menyampaikan dengan intonasi yang jelas, lalu menggunakan media audiovisual, senantiasa membawa kepada suasana yang tenang, nyaman, diiringi musik-musik instrumen misalnya. Lalu meminimalisir adanya keramaian karena ini sangat mengganggu konsentrasi. Dan penggunaan media berbasis musik, instrumental, ataupun suara-suara yang nyaman. Justru dengan adanya nada-nada atau suara-suara instrumen itu membuat anak-anak musikal ini semakin berkonsentrasi. Selanjutnya penataan tempat duduk. Bagaimana si anak memperoleh tempat duduk yang nyaman, terutama untuk dapat mendengarkan materi dengan lebih maksimal. Tentu bisa kita berikan tempat yang strategis, dekat dengan sumber suara, jauh dari kebisingan, dan sebagainya. Aktivitas pembelajaran dapat berupa ice breaking, berupa musik seperti itu, atau mencipta lagu, atau mengubah lirik lagu menjadi materi pelajaran. Nah, si anak dengan kecerdasan musikal ini sangat piawai membuat lagu, mencipta atau mengubah lagu. Bisa diselipkan, bisa kita maksimalkan, mengubah menjadi liriknya berupa isi-isi materi ajar. Berbalas pantun, menari dan gerak berdasarkan lagu dan memeragakan gerakan. Pada anak verbal linguistik, maka kita bisa memaksimalkan kata dan bahasa dalam setiap pembelajaran. Diskusi kelompok, debat, lalu pidato, dialog, drama, ini menjadi keunggulan pada anak-anak verbal linguistik atau linguistik. Hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, baik bahasa tulisan, bahasa lisan, menyimak ataupun menyampaikan kembali, itu menjadi keunggulan pada anak-anak verbal ataupun anak-anak linguistik ini. Selanjutnya bisa kegiatan wawancara kita maksimalkan, atau si anak menjadi reporternya, atau si anak seakan-akan si anak menjadi narasumbernya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya anak diajak untuk bercerita, menceritakan tentang banyak hal, storytelling gitu ya, reporter, dan membuat laporan kegiatan serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bahasa lisan. Bagaimana dengan tipe kecerdasan naturalis? Anak-anak naturalis akan sangat antusias ketika belajar di alam terbuka, lalu dia bebas mengekspresikan diri dan mengeksplorasi lingkungannya, seperti itu. Kunjungan bisa ke lokasi sekitar sekolah, bisa ke lokasi kompos, peternakan, perkebunan, sawah, atau perikanan warga. Si anak akan unggul dan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, memfasilitasi ruang kelas diisi bunga dan tanaman kecil, lalu menjaga agar senantiasa bersih dan asri. Ini sangat penting untuk menumbuhkan motivasi belajar pada anak dengan kecerdasan naturalis. Selanjutnya, kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya adalah memutar film atau video dokumenter tentang sesuatu yang berkaitan dengan alam ya, tumbuhan, hewan, fenomena alam, terus
bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, dan pemberian media ajar berupa benda-benda yang konkret. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, dalam pembelajaran berbasis multiple intelligence akan kita temui anak-anak yang beragam, memiliki keunikan masing-masing, dan memiliki keunggulan masing-masing pula. Yang mana dalam hal ini bisa jadi anak yang tidak lihai matematika, bisa jadi dia unggul di bidang bahasa. Anak yang tidak pandai berbicara, mungkin dia lebih pandai menggambar, dan lain sebagainya. Sehingga perlunya kita untuk mengakomodasi keberagaman, bagaimana keberagaman tersebut disatukan dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Masing-masing anak tidak saling menyalahkan yang lain gitu ya, atau menganggap yang lain tidak cerdas dan sebagainya, tetapi memahami bahwasanya masing-masing anak memiliki potensi yang beragam yang dapat berkembang sesuai dengan perjalanan waktu nantinya. Sehingga perlunya untuk menangani perbedaan, menemukan potensi, mengarahkan anak kepada kecerdasannya masing-masing itu semakin maksimal, mengasah kecerdasannya semakin maksimal. Ketika belajar memahami bagaimana anak-anak belajar, sejatinya kita juga sedang belajar memahami diri kita sendiri. Seperti itu. Dan penting bagi kita guru untuk memperhatikan beberapa kecerdasan yang berbeda. Ini untuk merancang pembelajaran dan aktivitas di dalamnya, sehingga pembelajaran yang kita berikan lebih bermakna bagi anak, dan bagi kita juga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki anak untuk dia dapat eksis dan terus belajar secara positif. Demikian materi pada pertemuan kelima ini dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.